Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf. Jumpa kembali di channel Wakaf TV. Alhamdulillah, kini kita coba akan membahas tentang sebuah negara yang dijuluki sebagai negara atau negeri matahari terbit, yaitu negara Jepang yang pernah menjajah Indonesia dan juga kemarin belum lama ini mengalahkan timnas Indonesia di ajang Piala Asia. Tapi kita tidak untuk membahas itu. Namun sebelum kita ke pembahasan inti tentang Jepang, saya coba mau mengingatkan kembali kalau memang ingatan kita di generasi milenial, tontonan kita waktu hari Minggu atau hari Ahad itu kebanyakan itu tontonan kartun ya, Minggu pagi ya Chibimaru Kocan, kemudian Tamiya, Magnum Saber, dan Naruto yang memang itu paling terkenal sekali ya, Doraemon ya. Jadi kita dari kecil itu kalau generasi milenial kayak seperti saya itu ya sampai sekarang juga masih ada ya Doraemon, kemudian Naruto dan sebagainya. Kemudian Jepang juga terkenal dengan klub sepak bolanya, bukan klub ya, timnas sepak bolanya yang sering kali atau mungkin jarang absen ya dia di Piala Dunia ya. Kemudian dari Jepang itu sendiri juga tempatnya rapi, bersih, kemudian orang-orangnya itu teratur dan mau diatur seperti itu. Padahal bukan Islam loh. Kenapa mereka bisa bersih gitu kan? Nah, sahabat, di Jepang juga memang kita baru mengenal kalau sekarang ini populasi masyarakat di Jepang itu sudah mulai diambang kekhawatiran. Karena banyak orang-orang Jepang itu yang memang tidak mau menikah gitu, tidak mau punya anak, tidak mau punya keturunan. Alasannya macam-macam, ada yang dibilang ribet, nggak mau ngurus anak dan sebagainya. Namun di konten kali ini kita akan coba bahas Jepang dari sisi kemualafan atau keislaman. Jadi sahabat wakaf, di Jepang itu sekarang ya, dari beberapa artikel di tahun 2023 itu yang saya baca itu, Jepang itu luar biasa signifikan dalam 2 dekade terakhir ini saja. Di Jepang itu peningkatan jumlah masjid itu meningkat sampai 7 kali lipat. Ini bukan suatu berita biasa ya. Mungkin gini, mungkin sebenarnya ini pantas viral ya. Karena apa? Terutama di Indonesia ya, yang masyarakatnya muslim, mayoritas muslim. Karena biar bagaimanapun, Jepang itu yang memang menghargai terkait dengan agama, terserahlah mau pakai agama apa di Jepang. Tetapi kalau kita lihat faktanya, kemudian kita pelajari terkait dengan keislaman di Jepang, itu dalam 2 dekade terakhir itu luar biasa. 7 kali lipat penambahan masjid. So now we are here in Tokyo today to explore what Muslim culture is like in Japan. Japan, a country of 123 million people, but only 250,000 Muslims. But as Zishan tells me here, Islam is the fastest growing religion in the world. So today's video is all about showing my appreciation to the followers of Islam and to show you what it's like to be a Muslim living here in Japan. Hirofumi Tanada, seorang profesor emeritus sosiologi di Universitas Waseda di Tokyo, memperkirakan Jepang kini menjadi rumah bagi lebih 200.000 muslim. Luar biasa ya, 200.000 muslim loh. Sebuah studi yang dilakukan oleh Profesor Tanada dan rekan-rekannya menunjukkan terdapat 113 masjid di seluruh Jepang pada bulan Maret tahun 2021. Pertumbuhan dari 113 masjid ini ternyata naiknya sangat signifikan. Dari tahun 1999 yang hanya 15 titik, kini menjadi 113 titik. Mungkin sekarang di 2024 sudah bertambah lagi ya. Angka ini didasarkan pada statistik pemerintah, persentase populasi muslim menurut negara, dan angka keanggotaan Asosiasi Studi Islam di Jepang. Studi mereka menunjukkan bahwa sekitar 230.000 muslim menyebut Jepang sebagai rumah mereka pada akhir tahun 2020. Dari jumlah tersebut, warga negara Jepang dan mereka yang memperoleh status penduduk tetap melalui perkawinan dan keadaan lainnya berjumlah sekitar 47.000, lebih dari 2 kali lipat perkiraan 10.000 hingga 20.000 pada 1 dekade sebelumnya. Banyak dari mereka menjadi seorang muslim melalui pernikahan, kata Profesor Tanada
Semakin banyak orang yang mungkin bergabung dengan agama ini atas kemauan mereka sendiri. Tambahnya dari Profesor Tanada. Sebuah masjid itu sempat menjadi sebuah pemandangan langka di Jepang. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Yang terbaru, Masjid Istiqlal Osaka dibuka di distrik Nishinari, Osaka tahun lalu. Lokasi masjid itu bertempat di bekas bangunan pabrik. Dan yang menarik, biaya renovasi tersebut sebagian besar ditanggung oleh masyarakat Indonesia. Ini luar biasa, ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim di Indonesia itu sangat-sangat dermawan ya. Luar biasa memang. Indonesia kita tentu tahu ya, memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Kami berharap menjadikan masjid ini tempat yang dapat dikunjungi oleh seluruh umat Islam, kata Herizal Adhardi, seorang warga negara Indonesia berusia 46 tahun yang mengepalai entitas yang mengoperasikan Masjid Istiqlal di Osaka. Kami orang Jepang sebelumnya tidak mengenal Muslim, kata Hirofumi Okai, seorang profesor sosiologi di Universitas Kyoto Sangyo yang mempelajari budaya Islam. Sekarang mereka adalah tetangga kita. Kita perlu memikirkan bagaimana hidup bersama mereka dalam masyarakat yang penuh keberagaman ini, imbuhnya. Jadi para sahabat semuanya memang yang namanya Islam itu akan terus berkembang sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena ketika Allah sudah mengucapkan dan Rasul sudah mensabdakan, itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti terjadi, termasuk kondisi seperti ini, ya. Pertumbuhan Islam di Eropa, kemudian di Amerika, di Inggris, kemudian di Jepang sekalipun, itu tidak akan terbendung lagi. Kalaupun kita mau membendungnya, itu sama saja kita seperti ingin membendung atau ingin menghalangi terbitnya matahari dari ufuk timur. Nah sahabat, ini adalah proses menuju bangkitnya kembali peradaban Islam yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa ketika Islam pernah memegang kunci peradaban dunia melalui ilmuwan-ilmuwan Muslim, dan insya Allah kita akan bangkit lagi dan kita akan jadi titik sentral kebangkitan dunia. Jadi sahabat wakaf, jika memang kita mendengar banyaknya mu'alaf di belahan dunia lainnya, kita tidak perlu kaget. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang harus terjadi dan memang itu adalah proses daripada bangkitnya peradaban Islam. Kalau sekarang umat Islam itu sedang terpuruk karena memang penguasaan dari ideologi kapitalisme, insya Allah sebentar lagi, karena Rasulullah SAW itu menjanjikan setiap satu abad, ya setiap satu abad itu pasti ada kepemimpinan Islam, yang mana kepemimpinan Islam ini akan membawa kita sebagai umat Islam dan non-Islam atau masyarakat di dunia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi tegaknya kepemimpinan Islam di dunia itu akan menjadi turunnya keberkahan di muka bumi ini yang akan dirasakan oleh muslim maupun non-muslim. Terima kasih. Jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, share, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Telawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Telawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Telawit Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Telawit ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Al-Quran dan Al-Quran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Telawit kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak
Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawit Kampung Pesantren.